Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, pecinta pembudidaya durian mania di seluruh Indonesia. Kawan-kawan, hari ini saya mau mengadakan pemruningan pada durian montong saya yang umurnya sudah 6 tahun dan belum pernah berbuah sama sekali. Seharusnya durian montong yang dari hasil okulasi maupun sambung itu umur 3,5 atau 4,5 tahun sudah bisa belajar berbuah. Tapi untuk kasus durian saya ini, daunnya selalu rimbun, daunnya selalu lebat, dan hingga detik ini belum pernah berbuah. Apa saja yang menyebabkan durian yang seharusnya sudah belajar berbuah ini kok tidak berbuah? Sedangkan bibit ini, sahabat-sahabat, ini bibit pembagian dari Dinas Pertanian yang ada di desa saya. Dan disinilah kekurangannya bibit dari pembagian. Biasanya sang pembuat bibitnya di sini karena mereka mendapatkan proyek yang besar, sehingga ia tidak memikirkan kualitas. Yang penting bibitnya jadi dan bisa segera dibagikan ke masyarakat. Seharusnya umur 6 tahun ini sudah beberapa kali berbuah, tapi ini ternyata belum. Dan ini indikasi pertama, yaitu entres yang digunakan untuk okulasi kemarin masih entres muda. Itu yang pertama. Yang kedua, entresnya yang digunakan sebagai okulasi ini yaitu pohon yang belum berbuah, makanya hasilnya tanamannya pun juga lama untuk berbuah, ibarat seperti tanam dari biji. Makanya di situ, sahabat-sahabat, saya rekomendasikan apabila sahabat-sahabat membuat bibit, carilah indukan yang mau kita gunakan entres, baik sambung ataupun okulasi, yaitu bibit yang sudah pernah berbuah, minimal 3 kali berbuah, supaya nanti tidak seperti ini. Sudah 6 tahun seharusnya sudah berbuah tapi belum berbuah. Dan yang kedua, bibitnya lebih bagus lagi. Entres yang kita gunakan untuk pembibitan yaitu entres yang sudah umurnya di atas 20 tahun, itu jauh lebih bagus lagi. Atau kalau sahabat-sahabat membelinya di pembibitan, carilah distributor bibit yang recommended, yang benar-benar memberi jaminan bahwa entres yang digunakan sebagai penyambung maupun okulasinya itu benar-benar sudah berbuah dan benar-benar berkualitas. Itu yang berikutnya yang harus sahabat-sahabat dapatkan keterangan apabila sahabat-sahabat membeli bibit. Dan jangan asal membeli bibit, apalagi dengan bibit-bibit yang terkesan dijual obral. Itu sahabat-sahabat harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar untuk mencari tahu bahwa bibit yang akan Anda dapatkan itu benar-benar recommended. Karena bibit yang dibuat okulasi ini cepat berbuahnya atau tidak akan pengaruh dari pertama yaitu entresnya. Yaitu entres, apabila entresnya itu masih muda dan belum pernah berbuah, nanti sahabat-sahabat juga mendapatkan duriannya itu lama untuk berbuah, ibaratnya tanam dari biji di atas 10 tahun. Tapi kalau sang pembuat bibitnya benar-benar recommended, memberi jaminan pada sahabat-sahabat bahwa bibitnya dari okulasi, entresnya yang diambil yaitu indukan yang sudah benar-benar berkali-kali berbuah, itu sahabat-sahabat bisa comotnya, bisa ambilnya. Daunnya selalu rimbun, daunnya selalu lebat, dan hingga detik ini belum pernah berbuah. Dan ini mau saya kondisikan untuk saya naikkan penggundulan atau pemruningan. Yang mana pemruningan itu sendiri manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, bisa untuk merangsang munculnya bunga. Yang kedua, bisa untuk merangsang pertumbuhan turbus barunya, masih kondisi bibit yang malas, ada pertumbuhan turbus barunya. Dan yang ketiga, jelas mudah sekali kita untuk perawatannya. Karena apa?
dengan pemangkasan, pembruningan, otomatis sinar matahari akan mudah sekali menembus kulit pohon pada pokok durian ini, sehingga mempermudah proses pembuatan atau pengumpulan hormon dan karbohidratnya, sehingga nanti durian akan lebih cepat terangsang untuk perbuahannya. Tapi yang terlebih dahulu harus kita kondisikan, yaitu pembruningan atau pemotongan. Dan ini sahabat-sahabat, apa saja dan cabang yang mana saja yang harus kita pruning. Yuk ikuti langkah-langkah berikutnya supaya nanti sahabat-sahabat tidak salah potong atau salah pangkas. Ya sahabat-sahabat, ini saya terangkan sedikit kenapa saya buangi cabangnya ini. Karena nanti buah itu sahabat-sahabat, bunganya dia yang akan munculnya di sekitar batang seperti ini ya. Dan ini kebanyakan nanti yang biasanya yang pernah saya perhatikan dan saya amati, bunga itu muncul pada atau dari bekas-bekas pemotongan atau pemangkasan seperti ini. Ini yang banyak lazim yang saya temui ketika sedang berbunga. Dan bunga tidak akan keluar di sini, sahabat-sahabat. Kalaupun seandainya ada bunga yang di dahan yang kecil, di ranting yang kecil seperti ini, sahabat-sahabat, ini tidak akan jadi. 100% dari saya beberapa banyak mengalami panen durian, bunga yang ada di dahan yang kecil, ranting yang kecil seperti ini tidak akan jadi buah dan dia pasti ngering. Untuk cabang kecil seperti ini harus kita buangi sehingga nanti unsur hara hormon yang biasa untuk mengundang buah ini tidak mampir ke cabang ini, karena cabang ini sudah kita singkirkan. Dan berikutnya sahabat-sahabat, apabila sahabat-sahabat duriannya di cabangnya seperti ini ada tumpang tindih, tidak karu-karuan, ini dia pengambil atau memanfaatkan unsur hara kalium dan fosfornya untuk dijadikan tunas atau pertumbuhan baru. Dan ini kalau sahabat-sahabat ingin duriannya cepat berbuah, ini wajib kita buangi. Ini harus kita buangi sehingga nanti suplai unsur hara fosfor, kalium dia sudah tidak lagi memampir atau singgah di tempat-tempat yang seperti ini, tapi langsung fokus pada batang utamanya sebagai penghasil buahnya.
frontal pruning total sudah selesai. Dan sahabat-sahabat yang harus ketahui, pruning ini sangat efektif untuk merangsang bunga atau buahnya. Kenapa? Yang tadinya, saya terangkan sedikit. Yang tadinya unsur hormon, unsur fosfor yang notabene untuk merangsang buah kan harus dibagi, sahabat-sahabat, harus dibagi dengan cabang-cabang kecil ini. Harus mampir ke sini, 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 harus mampir ke sini. Jadi misalnya ada 1 kilo, tapi unsur hormon dan fosfornya ini akan dibagi dengan ribuan cabang. Akhirnya yang kedapat hanya sedikit-sedikit. Karena yang kedapat yang sedikit-sedikit, akhirnya yang jadi hanya trubus baru atau daun-daun yang keluar, bukan bunga yang kita harapkan. Karena bunga itu keluar dengan dominan unsur fosfor dan kaliumnya itu lebih besar daripada unsur NPK-nya. Itu yang sahabat perhatikan. Makanya di sini dengan pemruningan atau pemotongan ini, jadi nanti unsur haranya sudah tidak terbagi lagi. Karena tempat yang biasanya menghisap unsur hara untuk buah yang di dalamnya ada fosfor, ada kalium, biasanya kan mampir di sini, belok di sini, belok di sini. Ini yang dibeloki sudah tidak ada lagi. Karena yang dibeloki sudah tidak ada lagi, maka bunga atau buah dia akan fokus pada batang atau cabang utamanya yang ada di sini. Ini spesifik pengertian singkatnya saja. Jadi kenapa dengan pemruningan bisa merangsang pertumbuhan atau bisa merangsang lahirnya bunga-bunga baru. Tentu itu sahabat-sahabat di video saya sudah ada juga, dan sahabat-sahabat bisa lihat, saya sertakan di kolom deskripsi. Sahabat-sahabat bisa melihat, menontonnya. Dan juga kalau sahabat-sahabat ingin mengetahui lebih banyak lagi, masuk saja ke channel saya. Di situ pilih playlist, di playlist pilih durian dan solusinya. Itu berbagai macam solusi durian, mulai durian bibit sampai durian buah ada di situ. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Selain merangsang keluarnya bunga atau buah, sahabat-sahabat, pruning juga bisa merangsang bibit baru yang trubusnya agak lambat. Lihat sahabat-sahabat, ini 10 hari setelah pruning. Jadi ini kalau trubusnya dia keluaran baru sekali. Ini mutar ini. Sahabat, kalau kurang percaya kasih dekat lagi. Ini saya pruning di video yang terdahulu. Ini sudah 10 hari setelah pruning. Nah begitu selesai pruning 10 hari, ini keluaran trubus barunya yang bagus banget ini. Lebih bagus dari yang kita buangi masa pruning. Yang masa pruning yang kita buangi kan itu cabang atau yang kecil-kecil. Tapi ini begitu tumbuh malah yang gede-gede ini. Jadi trubusnya yang gede banget. Wah, luar biasa sekali ini kawan-kawan. Inilah kehebatan pruning. Dia selain untuk merangsang bunga, memaksimalkan buah, juga merangsang pertumbuhan tunas baru atau trubus baru yang jauh lebih bagus dari yang sebelumnya, lebih bagus dari yang kita potong.
Sementara ini saja dulu sahabat-sahabat tutorial dari saya masalah pruning yang sahabat-sahabat minta, yaitu pempruningan pada bibit durian yang sudah usia di atas 5 tahun. Dan kebetulan saya ada satu pohon yang kemarin bibit pembagian dari Dinas Pertanian yang dibagikan oleh kelompok desa di tempat saya, dan alhamdulillah sampai sekarang pun tidak berbuah, padahal umurnya sudah 6 tahun. Padahal punya saya yang kemarin yang satunya yang umur 3 tahun setengah sudah belajar berbuah. Itu yang saya beli dari okulasi di pembibitan, yaitu durian montong, umur 2 tahun setengah kalau nggak salah kemarin, bukan 3 tahun setengah, tapi 2 tahun setengah sudah berbuah. Saya sisakan 2. Oke sahabat-sahabat, karena sudah sore, kita akan ketemu lagi dengan tutorial saya yang berikutnya, yang tentunya yang lebih menghibur lagi, yang lebih mengedukasi lagi. Jangan lupa untuk berpartisipasi, untuk menghitamkan tombol subscribe-nya sahabat-sahabat yang masih merah. Sentuh saja biar hitam. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat pagi, dan salam dunia pertanian.